bukti, ya, dan sudah dibacakan sebagai kawan. Nanti penasihat hukum oleh menggunakan juga surat melihat, ya. Untuk perkara jabur bukti, skor sejauh sudah diajukan. Kemudian untuk dua perkara kita lihat sudah melakukan perkara pidana atas nama Tim Senior Yonati NSC Laskar TNI Kepulauan dan terdakwa 2 Thomas Anthony Patrick. Saya akan bermain dan tetap terkabul. Jadi perlu dijelaskan bahwa dengan dibacakannya surat dakwaan atas nama terdakwa bukti, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan bersama-sama, ya. Walaupun nanti di penasihat hukum hanya mempunyai hak kuasa untuk pembelaan terhadap para terdakwa yang lain. Ya, misalnya saudara itu menuntut hukum umum saya membawa para terdakwa ke dalam proses. Ya, masyarakat. Petugas, hadirkan para terdakwa ke ruang sidang. Jangan maju jalan. Ya, pengamatan petugas menerima penerjemah siapa? Para terdakwa dan keadaan sehat. Terdakwa 2. Para terdakwa supaya duduk di tempat masing-masing, ya. Ini sudah disiapkan dengan keadaan ruang sidang yang seperti saat ini. Mohon dimaklumi, untuk terdakwa 1 di sini sudah disiapkan dan terdakwa 2 di sebelah kiri penasihat hukum. Mohon dimaklumi, ya. Seharusnya suruh antarkan ruang seperti ini supaya dimaklumi. Ya, silakan terdakwa. Ya. Bismillah. Memungkinkan enggak? Ya, kalau memungkinkan silakan dilihat, ya. Nah, silakan para terdakwa. Ya. Sampai di kanan penasihat hukum. Sebelum dilakukan, iya. Jadi tugas ada kursi ini dipaskan atau dibawa saja. Baik, sebelum pemeriksaan dimulai, mari itu masih terjeda berkaitan dengan opening statement. Apakah ada hal-hal yang disampaikan sebelum pemeriksaan mulai? Oleh karena itu, kemarin saya menyimpulkan bahwa tidak ada, karena apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan barang bukti, para saksi dan ahli sesuai dengan surat dakwaan. Loh, tidak. Untuk penasihat hukum, apakah ada hal-hal yang disampaikan yang kemarin salah satunya ada penyampaian dari
Ya, silakan. Terima kasih. Yang terhormat Majelis Hakim dan Gubernur Jakarta yang atas dukungan dari kejaksaan ini, jadi melihat minta kami dari tim kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa satu pelaksanaan penjelasan fungsi hukuman masjid. Sebagai informasi, ada dua tim pengacara kuasa hukum dari tim hukum Angkatan Laut yang juga dari kantor pengacara pasar. Jadi kami bacakan. Ketua Pengadilan Negeri Tinggi 2 Jakarta Iki Kemudian Majelis Hakim perkara nomor 32 Suka PMT titik 2 Romawi AL 12 Romawi 2025 Pengadilan Negeri Tinggi 2 Jakarta. Saudara untuk tadi yang kami hormati bertahan sidang yang kami muliakan. Perkenankan kami selaku komisi hukum terdakwa atas nama dari perhubungan Institut Keluarga Muslim menyampaikan pernyataan terbuka dalam perkara akuo sebagai berikut. Yang terhormat Majelis Hakim, persidangan ini harus diletakkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa proses peradilan pidana bukan semata-mata pembuktian tuduhan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah, meyakinkan dan bebas dari keraguan dan beralasan. Dalam sistem tersebut, beban pembuktian sebelumnya berada pada penuntut umum atau penuntut, sementara terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh sebab itu, setiap dalil yang diajukan dalam dakwaan harus diserahkan tidak hanya dari sisi kualitas, tetapi juga dari konsistensi logika hukum dan kesesuaiannya dengan fakta yang nyata. Perkara ini apabila dianalisis secara jernih dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari suatu kebijakan strategis negara dan pertahanan keamanan, khususnya pengadaan satelit slot orbit 123.000 itu wajib pada masa panjang sebagai kebutuhan besar dan perawatan komunikasi militer Indonesia. Program tersebut telah ditempatkan dalam forum resmi pemerintah dan memperoleh arahan itu dilaksanakan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan akibat merugikan kebijakan negara dan menarik kepentingan institusional serta tidak konsistenan hubungan fiskal dan otoritas yang berwenang. Dalam konteks demikian harus dipahami bahwa
Segala suatu program tertentu sehingga tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana tidak pernah dimaksudkan untuk menghukum kegagalan kebijakan, apalagi ketika kegagalan tersebut lahir dari faktor-faktor struktural yang berada di luar kendali seorang pejabat pelaksana. Menarik persoalan tersebut ke dalam, Pak Abdul Ghani menarik persoalan tersebut ke dalam ranah pidana tanpa membedakan antara kesalahan kebijakan dan perbuatan melawan dalam pidana merupakan bentuk penyederhanaan yang berbahaya dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Terdakwa dalam perkara ini berada dalam posisi sebagai pejabat pelaksana dalam struktur kewenangan administratif pemerintahan. Tindakannya tidak lahir dari kehendak pribadi yang bebas, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan mandat jabatan dalam garis komando yang jelas. Bahkan dalam praktiknya, terdakwa bertindak berdasarkan arahan atasan langsung, termasuk untuk tetap menjaga sembari kepastian dukungan anggaran. Arahan demikian merupakan hal yang lazim dalam pengadaan strategis alutsista yang sangat bergantung pada kepercayaan, kesinambungan hubungan dengan mitra internasional. Dengan demikian, sejak awal telah tampak bahwa peran terdakwa tidak dapat dipisahkan dari kerangka kegiatan yang lebih luas. Namun dalam dakwaan, terdakwa justru ditempatkan seolah sebagai aktor sentral dan pengendali utama seluruh proses suatu konstruksi yang tidak hanya mendengarkan fakta, tetapi juga mengadakan realitas struktur kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang terhormat majelis hakim yang satu hal yang sangat mendasar dalam pidana adalah keberadaan peristiwa dalam perkara ini. Fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi pembayaran dari negara kepada pihak media. Tidak terdapat aliran uang negara. Tidak terdapat keuntungan yang dinikmati secara lawan hukum. Dan tidak ditemukan adanya praktik suap maupun markup sebagaimana lazimnya dalam konstruksi tindak pidana korupsi. Dalam perspektif hukum, perkara ini memperlihatkan kecenderungan untuk menarik persoalan kebijakan dan administrasi ke dalam ranah pidana secara prematur. Pendekatan demikian berpotensi menimbulkan presiden yang berbahaya karena membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap sekian pejabat yang menjalankan kebijakan negara dalam kondisi yang tidak ideal. Padahal hukum pidana sebagaimana dipahami dalam doktrin modern dan juga dalam semangat pengertian baru harus ditempatkan sebagai ultimum remedium yang terakhir, bukan sebagai instrumen pertama untuk merespons kegagalan kebijakan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini menuntut kehati-hatian yang tinggi, ketelitian dalam menilai setiap alat bukti, serta keberanian untuk membedakan antara fakta hukum dan asumsi. Persidangan ini tidak hanya menguji apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, tapi juga menguji apakah hukum pidana diterapkan dalam batas-batas yang benar. Pada titik inilah peran yang terhormat majelis hakim menjadi sangat menentukan dalam menjaga agar proses peradilan tetap berada
dalam koridor hukum yang adil, rasional, dan berimbang. Akhirnya kami meyakini bahwa melalui pemeriksaan yang objektif dan komprehensif akan terungkap bahwa perkara ini pada hakikatnya tidak memenuhi kualitas sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika kebijakan atasan terdakwa. Dinamika kebijakan atasan terdakwa satu yang telah dirapatkan dalam rapat terbatas pada bulan Desember 2016 di hadapan yang terhormat Presiden Joko Widodo yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Presiden memang tidak pernah memerintahkan untuk korupsi pada saat ratas dengan kabinet tersebut. Faktanya belum ada pembayaran ke pihak penyedia dan dalam LAHP BPKP tidak ada istilah markup. Kemahalan harga dan adanya aliran uang ke berbagai pihak atau adanya fakta suap untuk memenangkan Airbus dan Navajo dalam pengadaan satelit tersebut. Namun ketidakkonsistenan atau lemahnya advokasi anggaran dalam pengadilan satelit militer tersebut menyebabkan adanya korban kerjaan, yakni klien kami terdakwa Leonardo. Yang saat ini kita dengar bersama, yakni ada kerugian negara, sehingga atas kondisi tersebut kejaksaan melalui Jampitmil karena adanya potensi kerugian negara tersebut lalu menciptakan istilah delik korupsi agar pihak Navajo berhenti menuntut Indonesia di pengadilan internasional. Dalam situasi ini, Menteri Pertahanan dan Presiden kalau waktu itu tidak berusaha meluruskan peristiwa ini dari sudut pandang masing-masing, bahwa ini adalah perkara administrasi yang berujung perdata, bukan delik pidana, karena negara belum melakukan pembayaran serupiah pun. Hal tersebut juga diakui jaksa dalam surat dakwaan pada halaman 20. Hal tersebut juga diakui jaksa dapat kita lihat dalam surat dakwaannya pada halaman 20. Seandainya Presiden pada waktu itu benar-benar kuat dalam kebijakan anggaran, tentu Indonesia saat ini telah memiliki satelit militer yang kita harapkan dan kita banggakan. Dan jika waktu itu dalam ratas Desember 2015 Presiden tegas mengatakan program tersebut tidak dapat dilanjutkan karena masalah anggaran dan sebagainya, tentu tidak ada korban kebijakan seperti saat ini. Klien kami terdakwa Laksana Muda Purnawirawan TNI Leonardo ibarat tentara yang disuruh maju oleh komandan, di mana komandan juga melaksanakan arahan dari komandan tertinggi, tetapi di lapangan tidak butuh peralatan yang memadai dan dukungan teknis. Tentu yang dibawa akan menjadi korban. Demikian dari saya. Ya, ini ada cukup bisa dipersingkat ya. 2 hal ya.
Seandainya sejak awal Presiden secara tegas menyatakan bahwa program satelit 123 BT Ujung Timur jaksa dan maupun korban kebijakan atasan, dan jika Kejagung mau jujur, maka pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah atasan klien kami terdakwa satu, yakni Menhan dan Presiden Jokowi, baik bertanggung jawab untuk menyelesaikan separuh perkara ini atau bertanggung jawab mencari jalan keluar. Selain menggunakan dalil pidana yang digunakan Kejagung dalam perkara Aquo, kami melihat adanya upaya untuk membangun narasi seolah-olah telah terjadi kerugian negara, namun secara objektif narasi tersebut justru telah terbantahkan oleh pernyataan pihak penuntut sendiri dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pemberitaan di media nasional. Dalam salah satu pemberitaan di Kompas tanggal 31 Maret 2026 dinyatakan bahwa Jam Dukil ingin membuktikan negara tidak wajib membayar 306 miliar proyek satelit. Pernyataan tersebut memiliki makna hukum yang tidak sederhana. Frasa tidak wajib membayar secara implisit menegaskan bahwa kewajiban pembayaran itu sendiri belum terjadi atau setidak-tidaknya masih menjadi objek sengketa. Dengan demikian, secara logis dan yuridis tidak dapat secara serta-merta ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam arti yang nyata dan aktual, dan pasti sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila frasa tersebut dicermati secara mendalam, maka tampak bahwa orientasi yang dibangun bukan semata pembuktian adanya tindak pidana, melainkan adanya kehendak untuk mempertahankan posisi hukum negara terhadap pihak lain dalam suatu sengketa perdata. Dalam konteks demikian, sangat mungkin bahwa perkara ini bersinggungan dengan upaya menghadapi tuntutan pihak penyedia dalam forum lain. Yang terhormat Majelis Hakim, bahwa perkara ini tidak lagi sekedar menyangkut benar atau tidaknya seorang individu didakwa. Perkara ini telah bergerak jauh, menyentuh batas paling sensitif dari kepentingan keuangan negara dan kedaulatan hukum Republik Indonesia. Bahwa kami dengan penuh tanggung jawab mengingatkan, logika berpikir yang digunakan oleh auditor dan penuntut umum dalam membangun dakwaan adalah logika yang berbahaya. Bukan hanya keliru dalam konstruksi hukum pidana, tapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan yang serius bagi negara. Bahwa apabila konstruksi tersebut diterima dan dikukuhkan dalam putusan, maka secara hukum putusan tersebut berisiko ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan negara atas adanya kewajiban atau hutang terhadap pihak Napayo. Dalam praktik hukum, baik nasional maupun internasional, suatu putusan pengadilan bukan sekedar menyelesaikan perkara pidana, tetapi dapat menjadi dokumen otoritatif yang memiliki nilai pembuktian yang kuat. Bahwa dalam doktrin hukum internasional dikenal prinsip state liability, di mana tindakan pernyataan maupun produk hukum satu negara dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau komitmen yang mengikat. Bahwa dalam praktik sengketa internasional, pengakuan tidak harus eksplisit. Pengakuan implisit melalui putusan pengadilan pun dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam perspektif hukum pidana, pendekatan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk menyelesaikan sengketa keperdataan atau memperkuat posisi negara dalam forum lain. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka hukum pidana akan bergeser dari fungsinya sebagai penjaga keadilan menjadi alat kepentingan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi persidangan ini untuk menempatkan perkara Aquo secara jernih. Apakah benar terdapat peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan, atau justru yang terjadi adalah konstruksi hukum yang dipaksakan terhadap suatu persoalan yang pada hakikatnya berada di luar ranah pidana. Yang terhormat Majelis Hakim, hadirin yang kami hormati, dan saudara auditor dan jasa penuntut umum yang kami hormati. Sebagai penutup, perkenankan kami mengutip pepatah bijak yang pernah
disampaikan oleh Siddhartha Gautama bahwa terdapat 3 hal yang tak bisa lama bersembunyi di kolong langit ini. Pertama adalah matahari, kedua bulan, dan ketiga kebenaran. Kami meyakini bahwa pada akhirnya fakta yang sejati akan menemukan jalannya sendiri. Demikian opening statement ini kami sampaikan atas nama tim kuasa hukum Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Leonardo MSc ditandatangani. Terima kasih, Majelis. Ya, terima kasih. Demikian opening statement yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa 1. Ya, hal-hal tadi materi saya melihat bahwa materi itu kan sudah disampaikan di dalam resepsi, ya. Kemudian menjadi ya tadi tidak berapa untuk mengingatkan kita semua. Kemudian untuk terdakwa atau penasihat hukum terdakwa 2 itu saya ingatkan kembali ya bahwa apa aja kalau hal-hal yang disampaikan di materi resepsi tidak perlu dibacakan. Hal-hal strategis apa, kira-kira apa aja persiapan penasihat hukum ini untuk menghadapi kasus ini di dalam pemeriksaan nanti sampai dengan nanti mungkin di akhir persidangan ini. Ya, silakan kalau ada yang sampaikan. Pertama tadi ada izin yang boleh ya, silakan yang nanti tidak I understand that the court is interested in a speedy effort. I ask the court's indulgence in understanding that this is going through a translation and therefore, in order for the court to understand my opening statement, it will take a little longer. Thank you. To the Honorable Presiding Judge and members of the panel of judges of the Jakarta High Military Court, who examine and adjudicate the case, distinguished attendees, first and foremost, let us offer our praise and show gratitude to Almighty God. For by His grace and blessing, we are still granted health and an opportunity to be here today. On this occasion, I, Thomas Anthony Van der Heyden, would like to express my sincere gratitude to the Honorable Panel of Judges for granting me the time and the opportunity to deliver this opening statement. Pada kesempatan ini saya, Thomas Anthony Van der Heyden, ingin menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembukaan. I also respect the interlocutory decision of the panel of judges which rejected the objections submitted by my legal counsel. Saya juga menghormati putusan setelah majelis hakim yang menolak keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum saya. Allow me to convey something as sincerely and dearly as possible. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sejujur dan sejelas mungkin. I am not now
and have never been a state official. Saya bukan dan tidak pernah menjadi pejabat negara. I have never had any authority to manage state finances. Saya tidak pernah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara. I also have never had the authority to make administrative decisions, let alone influence or control the disbursement of state funds. Saya juga tidak berwenang untuk mengambil keputusan administratif, apalagi yang mempengaruhi atau mengendalikan penyaluran dana negara. I did not hold the keys of the state treasury, Saya tidak memegang kunci kas negara, nor have they ever been entrusted to me. dan kunci tersebut tidak pernah dipercayakan kepada saya. What I have done is merely to carry out the role asked of me in a time of national urgency. Saya hanya menjalankan peran yang diminta dari saya dalam keadaan darurat nasional. As a technical professional, Sebagai profesional teknis, providing expertise in accordance with my capacity and my field in good faith to assist, never to control matters beyond my authority. memberikan keahlian sesuai kapasitas dengan etikat baik, bukan untuk mengendalikan hal-hal di luar kewenangan saya. Therefore, I stand before the panel of judges today, not as a person who controlled the situation some 10 years ago, but as someone who was asked to help and did so within the scope of my experience and work defined by clear legal authority. Oleh karenanya saya berdiri di hadapan para hakim bukan sebagai orang yang mendapatkan kondisi 10 tahun lalu, tetapi sebagai orang yang diminta membantu untuk melakukan dalam lingkup pengalaman dan pekerjaan yang ditentukan oleh kewenangan hukum yang jelas. Honorable panel of judges, this case should not be viewed narrowly as merely an administrative issue or technical working relationship. Yang mulia, kasus ini tidak boleh dipandang secara sempit sebagai masalah administratif atau hubungan kerja teknis. There is a much broader context that must not be overlooked in assessing the entirety of these events, namely the strategic interests and the sovereignty of the state of outer space. Ada konteks yang lebih luas yang tidak boleh diabaikan dalam menilai peristiwa ini, yaitu kepentingan strategis dan kedaulatan negara di luar angkasa. The object that forms part of the chain of evidence, namely 123 East Longitude Orbital Slot, is not merely technical data or routine operational matter, but rather a national strategic asset directly related to Indonesia's position and sovereignty in the governance of international outer space. Objek bagian dari rangkaian peristiwa ini dari slot orbit ujung timur bukanlah sekedar data teknis atau operasional bumi, tetapi aset strategis nasional yang secara langsung berkaitan dengan posisi dan kedaulatan Indonesia dalam tata kelola angkasa internasional. Within the applicable international system, there is a principle that cannot be ignored, namely, use it or lose it. Dalam sistem internasional yang berlaku, ada prinsip yang tidak bisa diabaikan, yaitu gunakan atau hilang. Meaning that delays or failure to maintain such rights will result in the permanent loss of those rights. Artinya, jika ada penundaan atau kegagalan dalam mempertahankan hak-hak tersebut akan mengakibatkan hilangnya secara permanen. Thus, the situation at that time must be understood within the context of urgency. Oleh sebab itu, situasi harus dipahami dalam konteks urgensi, where the state faced the real risk of losing strategic rights that could never be restored. negara menghadapi risiko nyata kehilangan hak-hak strategis yang tidak dapat dipulihkan. In that context, I was in a position of a technical professional requested to provide expertise in accordance with my capacity. Dalam konteks tersebut, posisi saya sebagai profesional teknis yang diminta untuk memberikan keahlian sesuai kapasitas. I was not in a decision-making position. Saya tidak dalam posisi pengambil keputusan.
I did not possess administrative authority, and I did not have control over state policy. Atau wewenang administratif dan saya tidak memiliki kendali atas kebijakan negara. However, considering my decades of experience in this field, I understood that at the time there was a need to ensure that the strategic interests of the state could be safeguarded within a highly sensitive time frame and conditions. Namun, dengan pengalaman 10 tahun saya di bidang ini, saya memahami bahwa saat itu ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kepentingan strategis negara dapat dilindungi dalam kerangka waktu dan kondisi yang sangat sensitif. Therefore, the actions I took must be viewed within a broader framework, namely as part of a technical effort in a situation aimed at preventing the loss of vital national interests. Karenanya, tindakan yang saya ambil harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya teknis dalam situasi yang bertujuan mencegah hilangnya kepentingan nasional yang vital. Not as an act of control, not as policy making, not as an abuse of authority, because such authority was never vested in me. Tindakan saya bukan pengendalian, bukan pembuat kebijakan atau penyalahgunaan wewenang, karena wewenang tersebut tidak pernah diberikan kepada saya. Okay, so I want to continue. Thank you. Number one, who am I? Siapa saya? My name is Thomas Anthony Vander Hayden. I'm an American citizen. I'm 75 years old. I'm a father of 8 children, 5 of them adopted, and my family is waiting for me in the Philippines, where I have resided for 25 years. Nama saya Thomas Anthony Vander Hayden, warga negara Amerika Serikat, umur saya 75 tahun, dan anak dan ayah dari 8 anak. 5 di antaranya adalah anak angkat, dan keluarga saya sedang mengabdi di Filipina, tempat saya tinggal selama 25 tahun terakhir. I want to tell you who I am, not because I seek your sympathy, because you deserve to know who is standing in front of you and why. Saya bukan mencari simpati, tetapi Anda berhak mengetahui siapa yang berdiri di hadapan Anda dan alasannya. My father was Belgian descent and my mother was of Irish descent, both engineers. Ayah saya berdarah Belgia, ibu saya Irlandia, keduanya adalah insinyur. My father wrote code for some of the first computers built in the United States in the early 1950s. Ayah saya menulis kode untuk beberapa komputer pertama dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Before most people knew what a computer was. My mother was the first woman to graduate in chemical engineering from her university. Ibu saya perempuan pertama lulus dari jurusan teknik kimia di universitas. In an era when that required something extraordinary. Pada masa itu hal itu belum biasa. I was raised by 2 people who built things that had never been built before, and who broke barriers that had never been broken before. Saya dibesarkan oleh 2 orang yang membangun hal-hal yang belum pernah dibangun sebelumnya, dan membuat terobosan-terobosan yang belum pernah dicoba. I was educated in Catholic schools. Saya dididik di sekolah Katolik. I was taught that when you have the capacity to help, and the need is visible, you help. Saya diajarkan bahwa jika Anda memiliki kemampuan untuk membantu, Anda harus membantu. You do not calculate the return. That's where I come from. That is how I live. Anda tidak menghitung imbalan yang akan diterima, dan itulah peluang saya. Itu cara saya menghadapi. A career built in the field. I entered the satellite communications field in 1972. Karir di lapangan, saya masuk di bidang komunikasi satelit pada tahun 1975 through the U.S. Army Signal Corps. melalui Korps Sinyal Angkatan Darat Amerika Serikat. I graduated top of my class in engineering with a major in satellite communications. Saya lulusan terbaik di kelas teknik dengan spesialisasi komunikasi satelit. At a time when satellite technology was the exclusive domain of governments, not commercial enterprise. Pada masa ketika teknologi satelit adalah domain eksklusif pemerintah, bukan perusahaan komersial. I was trained in satellite technology when it was still classified. Saya dilatih dalam teknologi satelit ketika teknologi tersebut
on the ground in the countries where the work was required, living among the people the systems were built to serve. Pekerjaan saya bukan di kantor yang jarak jauh, tetapi di lapangan, di negara-negara di mana pekerjaan itu diperlukan, hidup di antara orang-orang yang sistem tersebut belum dibangun untuk memulai. I'm not a salesman. I'm a builder. Saya bukan penjual, saya membangun. I take on what others will not. The programs that are too complex, too remote, too difficult, too new. Saya mengambil proyek di bawah orang lain, program yang terlalu kompleks, terpencil, sulit, atau baru. You cannot design a system that truly serves a country without understanding the country from the inside. Anda tidak dapat merancang sistem yang melayani sebuah negara tanpa memahami negara tersebut dari dalam. Standard, mass-produced products do not solve Indonesia's problems. Produk standar diproduksi massal tidak menyelesaikan masalah Indonesia. Indonesia has never needed what everybody else is selling. Indonesia tidak pernah membutuhkan barang-barang yang dijual orang lain. It has needed systems designed specifically for the geography, for its climate, for its people, and for the way people actually live. Indonesia membutuhkan sistem spesifik sesuai geografinya, iklim, penduduk, dan cara hidup. That's what I build, and that's what I have always built. Itulah yang saya bangun, dan itulah memang pekerjaan saya. I've lived in 11 countries across 6 continents. Saya tinggal dan bekerja di 11 negara di dunia. Nigeria, Saudi Arabia, Germany, China, Panama, the United States, Taiwan, Thailand, the Philippines, Myanmar, and Indonesia, where I have returned again and again since 1986, 40 years. Dari semua negara tersebut dan Indonesia, tempat saya kembali berulang kali sejak tahun 1986 selama 40 tahun. In Saudi Arabia, I managed England's national satellite communications infrastructure, 2 Intelsat Earth stations, 11 domestic stations, 3 international technical centers, and a mobile satellite communications program. Di Arab Saudi saya mengelola infrastruktur komunikasi satelit nasional, 2 stasiun hubungan pusat, 11 stasiun satelit domestik, 3 pusat pemerintahan teknis internasional, dan program pengelolaan komunikasi satelit negara. In Nigeria, I built and operated the technical support infrastructure for 19 domestic satellite stations serving telephone, telephony, and television broadcasts across the entire country. Di Nigeria, saya membangun dan mengoperasikan infrastruktur hubungan teknis untuk 19 stasiun satelit domestik yang melayani layanan telepon dan siaran televisi di seluruh negeri. At Hughes Network Systems, I designed and ran the operational test and the evaluation of the United States government's secure satellite communications systems concept, a 2-year international proof of concept program for the U.S. military. Di Hughes Network Systems, saya merancang dan menjalankan uji operasional dan evaluasi sistem komunikasi satelit aman pemerintah Amerika Serikat, COMSAT, sebuah program uji konsep internasional selama 2 tahun untuk militer Amerika. At Space Communications Company in Washington, I was the architect and the chief engineer of the U.S. Air Force Consolidated Space Operations Center Communications Segment. At that time, the most sophisticated, multi-dimensional telecommunications network ever built. Di Space Communications Company di Washington, saya menjabat sebagai arsitek dan kepala insinyur segmen komunikasi pusat operasi luar angkasa terpadu Angkatan Udara Amerika Serikat yang saat itu merupakan jaringan telekomunikasi multidimensi paling canggih di dunia. I consulted on the architectural requirements of NASA's Space Station Data Management Group. Saya memberikan konsultasi mengenai persyaratan arsitektur untuk kelompok manajemen data NASA. I worked on the tracking and data relay satellite system and the defense satellite communication system. Saya bekerja pada sistem satelit pelacakan dan relay data dan sistem komunikasi satelit pertahanan.
These are communication systems on which American national security depends. Sistem inilah yang menjadi andalan keamanan nasional Amerika. In China, in 1986, I was part of the team that designed and built China's first 2 satellite networks, one for the Ministry of Oil and Gas and one for the Ministry of Postal Services. And I led the first Canadian-China Satellite Technology Transfer Program. Di Tiongkok pada tahun 1986, saya menjadi bagian tim yang merancang dan membangun 2 jaringan satelit pertama di Tiongkok untuk Menteri Minyak dan Gas dan untuk Kementerian Layanan Gas. Dan saya memimpin program transfer teknologi satelit China dan Tiongkok. I hold 2 patents with NASA in spacecraft solar panel mechanisms. I have authored and co-authored more than 350 published articles, classified and unclassified. I have lectured at George Washington University on satellite communications. I served as the vice chairman of the IEEE Communications Society in Washington, D.C., and I speak 6 languages. Saya memegang 2 paten NASA terkait mekanisme panas surya pada pesawat terbang. Saya menulis dan ikut menulis lebih dari 350 artikel yang terbitkan baik di Asia maupun di Asia. Saya pernah memberikan kuliah di Universitas George Washington tentang komunikasi satelit. Saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Persyaratan Komunikasi IEEE di Washington DC dan saya menguasai anggaran. I'm telling you this not to impress you, not to impress the court. I'm telling you this because I am about to describe what I did and what I did not do, and what has been done to me must be understood in context from who is telling you. Saya menceritakan ini bukan untuk Anda. Saya menceritakan ini karena apa yang akan saya jelaskan, yang saya lakukan, yang tidak saya lakukan, dan apa yang telah dilakukan terhadap saya harus dipahami dalam konteks siapa yang menceritakan. 40 years in Indonesia. 40 tahun di Indonesia. Indonesia understood the power of satellite communications before anyone. Indonesia memahami kekuatan komunikasi satelit sebelum di semua negara lain. In 1976, with Palapa A, this country became only the 3rd in the world after Canada and the United States to own its own domestic satellite system. Di 1976, dengan satelit Palapa A, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Kanada dan Amerika Serikat yang mengoperasikan satelit komunikasi domestik sendiri. And the first country to build a domestic satellite system that also served its neighbors. Jadi, negara pertama yang menggunakan sistem satelit domestik yang juga melayani negara tetangga. This nation has always known what satellite can do for its people. Bangsa ini selalu tahu apa yang dapat dilakukan satelit untuk rakyatnya. That vision, sovereign, forward-looking, built for the people of this archipelago, is a tradition I have been part of for 40 years. Visi Indonesia yaitu berdaulat, visioner, dan dibangun untuk rakyat kepulauan ini adalah tradisi yang saya emban selama 40 tahun. Satuhan was not a foreign idea sold to a naive government. It was the next chapter in this 50-year Indonesian tradition of satellite sovereignty. Satuhan bukanlah ide asing yang dijual kepada pemerintah dan naif. Ini merupakan babak berikutnya dalam fungsi 50 tahun Indonesia tentang kedaulatan satelit. No country on earth needs satellite communications more than Indonesia does. Indonesia adalah negara yang paling membutuhkan sistem komunikasi satelit. Other countries have satellites, but Indonesia is the only country whose very existence as a unified nation depends on them. Negara lain punya satelit, tapi Indonesia adalah satu-satunya negara dan keberadaannya sebagai bangsa bersatu bergantung pada satelit. 17,000 islands. 17.000 pulau. 280 million people. 280 juta penduduk. A geography that has no road, no fiber optic cable network, no cellular power system can fully connect Indonesia.
Negara ini tidak dapat sepenuhnya terhubung oleh jalan raya, jaringan kabel serat optik maupun sistem data seluler. Satellite is not a luxury here. Satelit bukanlah kemewahan di sini. It is the only infrastructure that can reach everyone. The soldier, the fisherman, the child, the patient, the president. Without it, Indonesia is not one country. It is thousands of islands that cannot speak to each other. Satelit adalah satu-satunya infrastruktur yang dapat menghubungkan semua orang. Tentara, nelayan, anak-anak, pasien, hingga presiden. Tanpa satelit, Indonesia bukan negara. That's why I kept coming back. Itulah mengapa saya terus kembali. In the late 1980s, working at SPAR Canada, I was part of the team that designed and built Indonesia's first national digital voice and data network using 240 megabit per second TDMA technology, which became the national digital telecommunications backbone for what is now PT Telkom Indonesia. At the same time, I was on the team that built the satellite logistics network for the Indonesian Air Force. Akhir 1980, saya bekerja untuk SPAR Aerospace Canada yang merupakan bagian tim yang merancang dan membangun jaringan suara dan data digital nasional pertama Indonesia menggunakan teknologi satelit TDMA-240 megabit per detik dan menjadi tulang punggung telekomunikasi digital nasional yang sekarang dikenal sebagai PT Telkom Indonesia. From 1991 until 1997, I led the development of Indonesia's first direct broadcast satellite, Indostar One, as a key to Indo-Vision services known by President Suharto given the name he gave it, which was Cakrawarta 1. Tahun 1997, saya memimpin dan mengembangkan satelit siaran langsung pertama Indonesia, Indostar 1, sebagai kunci layanan Indo-Vision yang dikenal dengan nama yang diberikan oleh Presiden Suharto, Cakrawarta 1. Living in Jakarta with my family, I designed the satellite from scratch. I chose S-band frequencies, a choice no one had made before in commercial direct broadcast, because satellite penetrates Indonesia's tropical rainfall and reaches small, affordable antennas. Tinggal di Jakarta bersama keluarga, saya merancang satelit ini dari nol. Saya memiliki frekuensi S-band untuk siaran langsung komersial karena S-band menembus puncak tropis Indonesia dan menjangkau pantai kecil di seluruh pulau. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh frekuensi lain. It was not a technical preference. It was a decision driven by Indonesia's geography and by the mandate to serve the people. Ini bukan pilihan teknis, dan keputusan yang didorong oleh geografi Indonesia dan mandat untuk melayani rakyat. Indonesia was accustomed to expensive 3-meter satellite dishes. I developed a system that used a 60-centimeter antenna that most families could now afford. Indonesia terbiasa dengan parabola berukuran 3 meter yang mahal. Saya mengembangkan sistem yang menggunakan antena diameter 80 cm yang terjangkau bagi kebanyakan warga. That was not a technical decision. It was a decision about maaf saya potong. Ini sebetulnya lebih tepatnya itu masuk ke bakery. Ya, jadi bisa enggak dipersingkat poin-poin akhir yang disampaikan nanti. Jadi ada kesempatan yang lain. Terima kasih. Okay, honorable judges. I sat here 2 weeks ago and listened to the prosecutor for hours reading an indictment which is false. Minggu lalu saya duduk di sini selama 2 jam mendengarkan. Penasihat hukum tolong dijelaskan, biar beliau tidak tersimpan. Ya. Ya. Bisa kan itu dimasukkan di dalam PB nanti. Ya, tolong dijelaskan biar tidak tersinggung.
Iya, jadi materi opening statement itu hal-hal persiapan penasihat hukum untuk menghadapi perkara ini, pembuktian perkara ini. Itu ya. Ya silakan coba dijelaskan. Iya, beliau melakukan deklarasi. Sekarang banyak media yang meliput. Mohon diberikan hak kepada beliau sebagai warga negara asing untuk sendiri maupun statementnya. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu silakan dilanjutkan, tidak apa-apa, tapi nanti dibatasi waktu sampai dengan jam 12 kurang 10 menit. Jadi masih ada 10 menit lagi. Kalau memang tidak, kalau belum selesai dibuka, boleh kita nanti lanjutkan jam 13.00 karena ini ada juga. Silakan. Ya. From 1991 until 1997, I led the development of Indonesia's direct broadcast satellite. I go down to the next paragraph. Indostar One was the first all-digital direct broadcast satellite in Asia. It was the world's first commercial geostationary LightSat satellite. When it entered service, it reached 235 million people, and not with 5 channels, but like the existing system, but with 50 to 60 high-quality television channels. By the time it was retired, it served 250 million people. Indostar 1 adalah satelit secara langsung digital pertama di Indonesia. Ini merupakan satelit geostasioner komersial pertama di Indonesia. Saat beroperasi, jaringan ini menjangkau 235 juta penduduk Indonesia, bukan dengan lima saluran seperti biasa bisa dinikmati masyarakat, tapi dengan 50 hingga 60 saluran televisi berkualitas tinggi. Satelit ini telah melayani 250 juta orang. I did not come to Indonesia to sell. I came to understand. And I stayed because understanding takes time, and Indonesia deserves to be understood properly. Saya tidak datang untuk berjualan, saya datang untuk memahami. Dan saya tetap tinggal karena memahami kebutuhan waktu, dan Indonesia hanya untuk dipahami dengan baik. From early 2012, I was invited to lead the technical design of a commercial mobile satellite service, a proposed MSS program at the orbital slot 123 East. I moved back to Indonesia because this work could not be done at a distance. Sejak awal 2012, saya diundang untuk memimpin desain teknis program MSS komersial. Layanan satelit seluler yang diusulkan di slot orbit 123. Saya kembali ke Indonesia karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan di jarak jauh. Over 3 years, I led the satellite design, the ground architecture, terminal systems, cybersecurity framework, anti-jamming engineering, and regulatory work for the program. Selama 3 tahun saya memimpin desain satelit, arsitektur darat, sistem terminal, serta kerja keamanan cyber, rekayasa anti gangguan dan proses pekerjaan regulasi untuk program tersebut. At the moment the crisis arrived, no person in the world had more current and more complete knowledge of what orbital slot, that technology, and how best to implement it to serve both military and civilian needs of Indonesia than I am. Saat krisis melanda, saya adalah orang di dunia ini yang memiliki pengetahuan lebih mutakhir, yang memiliki pengetahuan mutakhir lengkap tentang teknologi dan memiliki cara terbaik untuk mengimplementasikannya untuk melayani kebutuhan militer dan sipil Indonesia. This is important. What happened before I arrived?
yang terjadi sebelum saya datang. Before I tell you about my role in this program, I need to tell you about something that happened before I arrived. Sebelum menceritakan program ini, saya perlu menceritakan sesuatu yang terjadi sebelum saya tiba. Because without understanding it, nothing else makes sense. Karena ini akan menjadi kunci. Indonesia's L-band mobile satellite system spectrum at 123 degrees east is one of the rarest sovereign assets any country in this region has ever held. Spektrum layanan satelit seluler L-band Indonesia di 123 derajat timur merupakan salah satu aset kedaulatan paling langka yang pernah dimiliki oleh negara manapun di kawasan ini. Only a handful of nations in the world hold L-band orbital rights. Indonesia was one of them. That spectrum, registered with the ITU, belongs to the people of Indonesia, was held under license by a private company operating under the authority of the Ministry of Communications. Hanya sedikit negara di dunia yang memegang hak orbit L-band di atas Asia. Indonesia adalah salah satunya. Spektrum tersebut terdaftar di ITU milik rakyat Indonesia dan dipegang berdasarkan lisensi oleh perusahaan swasta Indonesia yang beroperasi atas izin Kementerian Komunikasi. In 2006, that company entered into an agreement with Inmarsat, the dominant global operator in L-band satellite services and most aggressive competitor to Indonesia, would later face the ORM Inmarsat, filed documents with the United States Securities and Exchange Commission confirming this arrangement. From 2006 until the Garuda satellite failed in 2015, Inmarsat had effective commercial use of Indonesia's own spectrum allocation, not their spectrum, Indonesia's spectrum, used by the most powerful adversary Indonesia would ever face of ITU spectrum coordination meetings. Pada 2006, perusahaan tersebut menandatangani perjanjian dengan Inmarsat, yaitu operator global dominan dalam layanan satelit seluler L-band, dan pesaing paling agresif yang menghadapi Indonesia di ORM. Inmarsat mengajukan dokumen ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang mengonfirmasi perjanjian tersebut. Dari tahun 2006 hingga satelit Garuda mengalami kegagalan pada Januari 2015, Inmarsat memiliki penggunaan komersial efektif atas alokasi spektrum di Indonesia. Bukan spektrum mereka, spektrum Indonesia digunakan oleh lawan terkuat yang pernah menghadapi Indonesia dalam pertemuan koordinasi spektrum ini. The Ministry of Communications is the government body responsible for Indonesia ITU obligations. It is the only ministry in this country with satellite experience. It receives annual compliance reports from every license holder, television, radio, and satellite. It is the signatory through Indonesian government to the ITU framework that governs this spectrum. Kominfo adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas kewajiban Indonesia di ITU. Kominfo salah satu kementerian yang memiliki keahlian satelit. Kementerian ini menerima laporan kepatuhan tahunan dari setiap pemegang lisensi produksi radio satelit. Kementerian ini adalah tanda tangan melalui pemerintah Indonesia terkait kerangka kerja ITU yang mengatur spektrum ini. The question I am not able to answer because I was not there and I do not know is this: did the Ministry of Communications know what had happened to Indonesia's spectrum between 2006 and 2015? Did they know the arrangement that had been made? Did they understand what Indonesia was walking into when the Garuda satellite died and the slot had to be defended? Pertanyaan saya, karena saya tidak berada di sana, apakah Kementerian Komunikasi mengetahui apa yang terjadi pada spektrum Indonesia antara tahun 2006 dan 2015? Apakah Kominfo mengetahui kesepakatan yang dibuat? Dan apakah Kominfo mengetahui apa yang akan terjadi di Indonesia ketika satelit Garuda mati dan semua tersebut harus dipertahankan? I do not know. I am not accusing anyone. I am asking a question that has never been asked publicly before. Saya tidak tahu jawabannya, saya tidak menyebut siapapun, saya mengajukan pertanyaan yang belum pernah diajukan di depan umum. When the Garuda satellite died in January 2015, the Ministry of Communications spent 6 months evaluating commercial companies to
take over as Scott. Companies that understood salaries, that understood the ITU, that understood what was at stake. Then, in the middle of 2015, a decision was made not to continue evaluating commercial operators, but to transfer the responsibility to the Ministry of Defense. Ketika setelah beberapa pada Januari 2015, Kominfo menghabiskan 6 bulan mengevaluasi perusahaan komersil untuk mengambil alih slot tersebut. Perusahaan yang memahami satelit, memahami ITU, memahami apa yang dipertaruhkan. Kemudian pada pertengahan 2015, keputusan dibuat untuk tidak melanjutkan evaluasi operator komersil, tetapi mengalihkan tanggung jawab ke Kementerian Pertahanan. The Ministry of Defense is a procurement agency. It buys what the Army, what the Navy, what the Air Force needs. Tanks, ships, aircrafts. It has deep expertise in what it normally buys because it is supported by the entity that needs the items being purchased. But it has never bought a satellite. It has no satellite engineers. It had no IT regulatory experience. It did not speak English as the technical level required to negotiate with international suppliers. It was handed in the middle of 2015 the largest single procurement it had ever been asked to manage in its history, with only 2 months to prepare for an international spectrum coordination battle it did not know was coming. Kemenhan adalah lembaga pengadaan. Kemenhan sendiri akan dibutuhkan oleh angkatan darat, laut, dan udara, dan kapal masalah darat. Kemenhan memiliki keahlian dalam apa yang biasa dipilih karena merupakan entitas yang membutuhkan hal tersebut. Namun Kemenhan belum pernah menjadi satelit, tidak memiliki sendiri, tidak memiliki keahlian regulasi dan ITU, dan tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat teknis yang diperlukan untuk bernegosiasi dengan pasar internasional. Pada pertengahan 2015, Kementerian Pertahanan diberi tugas yang merupakan pengadaan terbesar yang diminta untuk mengelola Kemenhan dengan waktu 2 bulan untuk mempersiapkan pertarungan koordinasi spektrum internasional yang tidak terkendali. I can finish 2 minutes for this section. Please, for this section. For this section, yeah, okay. The Ministry of Communications, the only ministry in Indonesia that speaks satellite, handed to the Ministry of Defense, and it did not send anybody to help. The Ministry of Defense did their best. By any objective measure, what they accomplished in 65 days was extraordinary. They engaged International Legal Counsel. They engaged Telesat Canada. They completed 6 major satellite manufacturers from all around the world. They found the only available temporary satellite on Earth. They attended the ORM 17 in London with a credible program, signed contracts as required to save the slot and accompany precious spectrum. Kominfo, yaitu Kementerian Indonesia yang mengerti soal satelit, menyerahkan tugas ini kepada Kemenhan dan tidak mengirim siapapun untuk membantu. Kementerian Pertahanan melakukan yang terbaik dengan ukuran objektif apapun. Apa yang dicapai oleh Kemenhan dalam 60 hari sungguh luar biasa. Mereka melibatkan spektrum internasional, Telesat Kanada, bersama dengan 6 produsen satelit besar di seluruh dunia, menemukan salah satu satelit sementara yang tersedia di bumi, menghadiri ORM di London dengan program incredible dan mendatangkan kontrak sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan slot dan spektrum yang menjadi. They did all of that. With no satellite background, no regulatory experience, no English language technical capability, under an international deadline that was running. Mereka melakukan itu tanpa latar belakang satelit, pengalaman regulasi, kemampuan teknis bahasa Inggris di bawah tenggat waktu internasional yang sudah berjalan. The question is not, why did the Ministry of Defense fail? They did not fail. They saved the slot. What they accomplished in 65 days, starting with nothing, deserves to be recognized for what it was. Extraordinary. Pertanyaannya bukan mengapa Kementerian Pertahanan gagal. Kemhan tidak gagal. Mereka menyelamatkan slot tersebut. Dan apa yang dicapai dalam 65 hari mulai
should be asked is an entirely different question. Why did the only ministry in Indonesia with satellite experience, the ministry that understood the ITU, that understood the ORM, that understood the Indonesia was walking into, why did that ministry hand the country's most precious sovereign space assets to a ministry that had never touched a satellite, knowing the deadline was real, knowing the battle in London is coming, and provide no guidance, no support, and no warning? Pertanyaan yang belum pernah diajukan secara terbuka dan seharusnya diajukan adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda. Mengapa satu-satunya kementerian di Indonesia yang memiliki keahlian satelit, kementerian yang memahami ITU, ORM, yang memahami apa yang ada di Indonesia, menyerahkan aset ruang angkasa kedaulatan paling berharga di negara ini kepada kementerian yang belum pernah menyentuh satelit, padahal tahu tentang waktu itu nyata, tahu pertarungan yang akan datang, dan tidak memberikan panduan, dukungan, atau peringatan apapun. Terima kasih. Thank you. I will continue later. Thank you very much. Ya, baik, kita pos sidang untuk sholat Jumat ya. Sekaligus Jumat nanti sekitar 1 jam seperempat, jam 13.15. Ya, cukup 13.15 cukup? Cukup ya? Iya, jam 1 selesai. Ya, baik. Sidang diskon sampai dengan jam 13.15. Bosan. Mana mau nggak?